Jangan jauhkan diri dari Al-Quran. Biasanya bulan Ramadan awak rajin baca Al-Quran. Laisa bari, laisa ayat awak baca juga. Tidak ada Al-Quran, kadang-kadang di handphone kita baca juga. Di habis Ramadan, Al-Quran sebaiknya tetap dekat dengan kita. Kenapa? Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah akan mampu memberi syafaat kepada kita, yang akan memberikan yang terbaik. Tidak ada syafaat, tidak ada pemberian hal-hal yang terbaik kecuali dengan izin Allah. Salah satu adalah Al-Quran. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat dia akan mampu memberi syafaat kepadamu. Pak, saya tidak bisa baca, Pak. Dengar. Mandanga anda bisa lay. Jangankan baca Al-Quran hadirin, mandanga bacaan Al-Quran kita Allah berikan rahmat. Fa idza quri'a Al-Quran fastami' lahu wa ansit. Kalau ada baca Al-Quran, diam, dengarkan. Diam, dengarkan. Begitu kata Allah. Kalau awak dangah, awak diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Jangankan membaca, mandanga bacaan Quran saja kita Allah berikan rahmat. Apalagi kalau membaca. Kita tetap menjaga salat 5 waktu, salat fardu, dan salat sunnah lainnya. Yang lebih hebat, yang lebih utama adalah salat berjamaah. Di mana salat berjamaah? Di masjid, di musalla, ataupun di surau. Karena Allah menyatakan seperti itu. Aqimus shalah, dirikan salat, perintah. Fil amr, wa atuz zakah, perintah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah engkau, rukuklah kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang yang rukuk bersama tu? Salat berjamaah di masjid, di musalla, ataupun di surau. Nah, jadi sebab itu alangkah ruginya kesempatan hidup hanya satu kali diberi oleh Allah, tetapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala.
itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap dan seluruh yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah, dengan harapan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Rum ayat yang ke-30. Allah menyatakan, menyampaikan kepada kita agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan, selalu istiqomah di atas aturan-aturan agama Allah, istiqomah menjalankan solat, istiqomah dalam solat berjamaah, istiqomah hadir di majlis ilmu, istiqomah selalu di atas kebaikan. Semua itu kita lakukan tentu mengharap ridha Allah, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi keridhaan Allah itu yang kita cari dan kita harapkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang mana pintu-pintu maghfirah Allah buka, Allah ijabah seluruh doa permohonan seseorang hamba. Oleh sebab itu jangan sampai kita akhir Ramadan sampai pada bulan-bulan berikutnya Ramadan tersebut tidak ada arti dan tidak ada makna. Orang atau hamba Allah yang mendapat yang namanya maghfirah, ghufira lahu, itu kan ada di dalam hadis dijelaskan oleh baginda Rasul, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mendapat ampunan dari Allah, tentu memiliki dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tak semudah seperti itu, butuh proses, butuh perjuangan, dan butuh tahap-tahap yang kita lalui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siapa yang berpuasa Ramadan dari awal sampai akhir, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu, baru ghufira lahu. Siapa yang berpuasa Ramadan dari awal sampai akhir, baru dia mendapat ghufira lahu di hari fitrah. Yang kedua, man qama ramadhana, siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan malam Ramadan itu artinya adalah ibadah-ibadah di malam hari, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat sunnah lainnya, tilawah Al-Quran, amalan zikir, dan menghidupkan 10 Ramadan akhir. Karena itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik, begitu Allah menyampaikan, dari ibadah 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, momen-momen yang seperti itu jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan hanya Ramadan kita lewati sebagai rutinitas ibadah tahunan, tapi bagaimana kita mengambil trik-trik tertentu, momen-momen tertentu yang semua itu tidak dimiliki oleh hari-hari, bulan-bulan yang lainnya.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang yang sukses itu di hari fitrah, di hari kemenangan, hari raya Idul Fitrah, yang berhak merayakan dan Allah berikan ghufiralahu itu, la'allakum tattaqun itu, satu, dia tetap menjaga solat 5 waktu dan solat sunnah lainnya. Jangan habis Ramadan, habis pula kita ke masjid. Tapi bagaimana kita selalu istiqomah menjaga solat? Karena dalam Ramadan kita sudah dibiasakan. Kadang awak balari bagai ingin mengajak solat berjamaah. Kadang tinggal bagai pabukuan ingin mengajak solat berjamaah. Kadang lalatih awak kajah jo ke rumah saji. Kenapa? Semua itu ingin mencari yang lebih. Maka orang yang sukses itu setelah Ramadan, pasca Ramadan, habis Lebaran, hal-hal yang seperti itu tercermin di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau tidak, maka sama dengan hari-hari yang berlalu, dan itu adalah manusia yang merugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita tetap menjaga salat 5 waktu, salat fardu dan salat sunnah lainnya. Yang lebih hebat, yang lebih utama adalah salat berjamaah. Di mana salat berjamaah? Di masjid, di musholla ataupun di surau. Karena Allah menyatakan seperti itu. Aqimus shalah, dirikan salat, perintah. Fil amr wa atuz zakah, perintah tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah engkau, rukuklah kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang yang rukuk bersama tu? Salat berjamaah di masjid, di musholla ataupun di surau. Nah, jadi sebab itu alangkah ruginya kesempatan hidup hanya satu kali diberi oleh Allah, tetapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Hadirin, tidak ada hidup di dunia ini lagi yang bisa membuat kita untuk sukses di akhirat kecuali hanya satu-satunya di sini. Makanya ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat beramal, berbuat, beramal, berbuat. Al-akhirah darul jaza. Hadirin, akhirat nanti tempat pembalasan. Jangan bercita-cita lebih besok di akhirat ingin sholat, ingin ibadah ini, ingin zakat, ingin puasa. Tak ada lagi. Kapan? Di dunia ini. Sudah disiapkan oleh Allah. Kalau tidak, maka penyesalan yang akan datang. Masalakakum fi sakar. Nanti penduduk neraka itu, kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, penduduk neraka itu, lam nakum minal musallin. Dulu, berarti dulu itu di dunia ini kami tidak sholat. Kan penyesalan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari bagaimana kita jaga salat 5 waktu. Diri kita, anak turunan kita. Kalau Allah awak, jangan awak saja. Istri awak ba'a, anak-anak awak ba'a, cucu awak ba'a, bau ajak dia solat. Jangan malah pian bantuang surang-surang saja. Karena sarugo itu bukan milik orang gaek-gaek saja. Seluruh manusia berhak bagi yang mau. Ada manusia yang tidak mau, ada. Siapa itu yang tidak mau melaksanakan taat kepada Allah? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasul dengan anak kandung seorang Fatimah salat. Saya Rasulullah bapakmu, tidak bisa besok menolong di akhirat. Salat saya. Kadang-kadang kan ada je yang lenyele nih. Kaji ku solat ke solat, sembahyang ke sembahyang saya. Bantu anda ada yang lain. Lai dingian 5 waktu sehari semalam lai indah juga. Apalagi kalau ndak dingian, makin indah. Maka oleh sebab itu pengurus masjid, para mubaligh, para buya, ustaz dan ustazah, guru-guru agama selalu menyeru, mengajak ud'u ila sabil
Ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Tugas awak mengajak. Namu hendak urusan awak. Nak naiklah ke kapal ayah kau. Jani kuenya orang kapia tu. Ndak ambo kama manjek ke puncak bukit tu. Mati dalam kekufuran, didoakan juo anak tu. Itulah kisah Nabi Nuh. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Jadi ada bilik ketik, bilik gadang hadirin. Oleh sebab itu solat sangat penting. Awalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti diperiksa di hari akhirat tentang solat. Tidak ada yang lain. Oh, pangkai awak golongnya bara, golongannya. Tidak ada itu yang diperiksa pertama. Solat. Gunoi duit 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun tak ada solat. Maka khairun nas, manusia yang baik itu umurnya panjang, banyak kebaikannya, kata Rasul. Hadirin kaum muslimin, jadi solat sekali lagi jangan sampai diabaikan. Walaupun Ramadan lah selesai, tetap kita solat 5 waktu dan solat-solat sunnah lainnya. Kalau tidak bisa didakik masjid awak di mana tadanga dia awak suruh azan. Panapian ondah tu dulu, barantian oto tu dulu, solat dulu. Hanya waktu sesaat. Ngejar dunia sekian jam, mati-matian kita. Ini ibadah yang akan menyelamatkan kita hadirin. Penting. Solat jangan sampai ditinggalkan. Jangankan ditinggalkan, dia bayar saja tidak boleh. Allah sudah sampaikan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, sia-sia, sameh kamu, khawatir, bimbang, ragu jikalau ada peninggalan-peninggalanmu, generasi-generasimu, anak-anak turunanmu, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, wa taba'a syahwat. Nyo dari situ barangkali hadirin, nyo sia-siaan dulu, nyo bayan dulu, nyo anggap entiang sedulu. Sesudah tu nyo tinggal leh. Perlombaan kalau ndak menjelang waktu puasa ndak ada doando. Asabi maghrib lewat, isya pun lalu, beko pulang lah malam, subuh pun lewat. Barah awak zalim terhadap diri awak tu. Kita ingin hasanah di akhirat juga, ndak bisa hadirin. Harus atiullah, atiur rasul. Itu ndak ada tawar itu. Jadi solat mari kita jaga. Walaupun Ramadan sudah berakhir, nantinya di hadapan kita salat jangan sampai kita tinggalkan pula. Yang kedua yaitunya jangan jauhkan diri dari Al-Quran. Biasanya bulan Ramadan awak rajin baca Al-Quran. Laisa bari, laisa ayat awak baca juo. Ndak ada Al-Quran, kadang-kadang di handphone kita baca juga. Di habis Ramadan, Al-Quran sebaiknya tetap dekat dengan kita. Kenapa? Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah akan mampu memberi syafaat kepada kita, yang akan memberikan yang terbaik. Tidak ada syafaat, tidak ada pemberian hal-hal yang terbaik kecuali dengan izin Allah. Salah satu adalah Al-Quran. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat dia akan mampu memberi syafaat kepadamu, kata Rasul. Pak, saya tidak bisa baca, Pak. Dengar, mandanga anda bisa lay. Jangankan baca Al-Quran hadirin, mandanga bacaan Al-Quran kita Allah berikan rahmat. Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran, iqra' Al-Quran. Karena kenapa? Fa idza quri'a Al-Quran fastami' lahu wa ansit. Kalau ada baca Al-Quran, diam, dengarkan. Diam, dengarkan. Begitu kata Allah. Kalau awak dangah, awak diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Jangankan membaca, mandanga bacaan Quran saja kita Allah berikan rahmat, apalagi kalau membaca hadirin. Yang terakhir adalah mari tetap kita jaga silaturahmi dan jangan jauhkan masjid dan musola. Nyo kadang-kadang selesai Ramadan, selesai puasa, ndak mencogok-cogok ke rumah masjid di musola ledo. Ini adalah sesuatu hal kerugian bagi kita.
Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, ibadah Ramadan, kemudian ibadah fitrah, hari raya Idul Fitrah atau Idul Fitri. Mari semua itu kita jadikan sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fattabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Bismillah. Ya Nabi salam